Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 68. Terlihat saat itu, iring-iringan mobil Pak Hendrik pun telah jauh meninggalkan desa Bukit Sejuk. Terdengar pula saat itu, Aditya berkata pada Pak Hendrik, "Om Hendrik, nanti kalau sudah sampai di perbatasan kota, saya dan Clara pindah ke mobil milik Clara saja ya Om." Pak Hendrik yang mengerti maksud dari ucapan Aditya, beliau pun menganggukkan kepala, tanda menyetujuinya. Sementara, di lokasi yang berbeda, di sebuah rumah mewah, terlihat saat itu, Dika yang sedang menunggu Jasmine, di ruang tamu rumah tersebut. Tak berapa lama kemudian, Jasmine pun datang menghampiri Dika. Dika yang melihat cara berpakaian Jasmine, yang biasa-biasa saja, ia pun berkata, "Loh, kok pakaiannya gini sih?" Mendengar ucapan Dika, Jasmine pun berkata, "Emang ada yang salah ya? Kalau kamu enggak mau nemanin aku, enggak apa-apa kok, aku bisa kok pergi sendiri," ucap Jasmine. "Iyalah aku temanin. Lagian, apa sih yang enggak buat kamu?" sahut Dika. "Ya udah, kalau begitu kita berangkat sekarang," lanjut Jasmine. Setelah itu, mereka pun langsung melangkah ke arah garasi. Di sela langkah kaki mereka, terdengar Dika berkata, "Yang, kita mau ke butik atau plaza mana? Udah, kamu ikut aja. Hari ini, biar aku yang nyetir," sahut Jasmine. Setelah menghidupkan mesin mobil yang dikendarainya, Jasmine pun langsung menjalankan mobil tersebut dengan perlahan. Dan tak terasa, 30 menit pun telah berlalu. Terlihat saat itu, mobil yang dikendarai Jasmine sudah melewati beberapa butik dan plaza-plaza ternama. "Sayang, kamu mau ke butik mana sih? Perasaan udah puluhan butik yang kita lewati," ucap Dika. Setelah itu terdengar, Jasmine berkata, "Sayang-sayang pala kau. Sejak kapan aku sayang-sayangan sama kamu? Kamu kan bilang, mau nemanin aku belanja, jadi ikut aja, enggak usah banyak nanya," sahut Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Dika langsung terdiam. "Awas aja kamu, jangan panggil aku Dika, kalau enggak bisa naklukin hati kamu," ucap Dika dalam hati. Sementara Jasmine, yang masih mengemudikan mobilnya, ia pun langsung membelokkan mobilnya ke arah sebuah pasar tradisional. "Loh, kita ngapain kesini?" ucap Dika. "Kita kan mau belanja, buat konsumsi di acara ultahku nanti," sahut Jasmine. Setelah itu terdengar, Dika berkata, "Bukannya kita mau beli gaun, untuk dipakai di acara nanti? Lagian, untuk konsumsi nanti, kan udah diserahin ke restoran Winata," ucap Dika. "Cateringannya udah dibatalin. Katanya, mereka lagi banjir orderan, belum lagi tamu-tamu yang datang ke restoran Winata. Kamu kan tahu sendiri, ramainya pengunjung di tiap-tiap restoran Winata kayak gimana. Makanya, mereka enggak bisa ngehandle pesanan papaku. Lagian, gaunku tuh masih ada banyak, ngapain juga harus beli yang baru," sahut Jasmine, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Udah, kalau kamu enggak mau ikut, mending sana pulang. Nih kunci mobilnya, entar aku baliknya naik taksi aja. Daripada jalan sama kamu, kerjaannya protes melulu." "Enggak kok, lagian siapa juga yang enggak mau nemanin kamu," sahut Dika. "Ya udah, sekarang kita ke dalam, awas aja kalau masih banyak bicara," ucap Jasmine, lalu melangkah. Terlihat saat itu, sesampainya di salah satu lapak, yang khusus menjual sayuran segar, Jasmine pun langsung memborong sayur-sayuran tersebut. "Dika, nih pegang," ucap Jasmine, seraya memberikan kantong-kantong kresek, yang penuh dengan sayuran. "Maksud kamu, aku yang pegang semua sayuran ini?" ucap Dika dengan nada kaget. "Ya iyalah, masa aku yang pegang," ucap Jasmine. Dan dengan berat hati, Dika pun langsung mengambil kantong-kantong kresek tersebut. "Habis ini,
kita mau kemana lagi? Sekarang kita ke tempat penjualan daging, ucap Jasmine. Lalu, setelah sampai di salah satu lapak penjualan daging, Jasmine pun kembali melakukan hal yang sama. Mas, berapa harga sekilonya? Tanya Jasmine pada si penjual daging. Sekilonya 75.000 Mbak, sahut si penjual daging. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, kasih 20 kilo ya Mas. Oh iya Mbak, tunggu ya, saya siapkan dulu. Oh iya Mbak, kalau ambil di atas 10 kilo, ada potongan harga. Jadi 70.000 per kilonya, ucap si penjual daging. Oh gitu ya Mas, kalau gitu makasih ya, sahut Jasmine. Setelah semua daging yang dipesan Jasmine telah siap, si penjual pun berkata, ini dagingnya Mbak. Jadi berapa harganya Pak? Tanya Jasmine. 1.400.000 Mbak, sahut si penjual. Setelah menerima uang harga daging tersebut, si penjual pun kembali berkata, sini Mbak, biar saya bantu bawakan. Enggak usah Pak, nanti biar teman saya saja yang bawa dagingnya, ucap Jasmine, sambil menunjuk ke arah Dika. Enggak apa-apa ya Mbak. Kasian loh, masnya udah banyak barang yang dia pegang. Enggak apa Mas, dia orangnya kuat kok, sahut Jasmine. Waduh gengs, sepertinya Jasmine lagi kerjain si Dika nih. Setelah itu terdengar, Dika berkata, tanganku udah enggak muat nih. Masa mau bawa tuh daging lagi? Pegangnya gimana coba? Ya elah, enggak punya otak banget, ucap Jasmine, lalu melanjutkan perkataannya. Kamu kan bisa bawa dulu sebagian ke mobil. Habis itu, balik lagi ke sini, buat ngambil dagingnya. Lalu, Dika pun kembali berkata, kenapa enggak nyuruh buru saja, buat bawain dagingnya? Kalau harus pakai jasa buru, terus untuk apa kamu ikut? Sahut Jasmine dengan nada jutek. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, kamu mau bawain, atau gimana nih? Gertak Jasmine. Iya, aku bawa, sahut Dika. Lalu melanjutkan kembali perkataannya. Ya udah, kalau gitu aku bawa dulu nih sayuran ke mobil. Nah gitu dong, nurut dikit napa? Ucap Jasmine. Setelah itu terlihat, Dika pun langsung membawa sayur-sayuran itu ke mobil yang ada di parkiran. Belum seberapa jauh Dika melangkah, terlihat saat itu, Jasmine mengambil handphone miliknya, dan langsung melakukan panggilan. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara seorang wanita, menjawab panggilan tersebut. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan. Mohon ulangi beberapa saat lagi. Ih, Aditya kemana sih? Kok nomornya enggak aktif, gerutu Jasmine dengan wajah jutek. Waduh gengs, ternyata Jasmine nelpon Aditya. Untung aja enggak aktif. Kalau enggak, si Clara bakalan cemberut lagi. Setelah itu terdengar, si penjual daging berkata, habis nelpon siapa Mbak? Kok wajahnya langsung manyun gitu, ucap si penjual daging, saat melihat tingkah Jasmine. Ih, Mas kepo amat sih, sahut Jasmine, dengan senyum tipis. Setelah itu terdengar, Jasmine kembali berkata, hehehehe, tadi nelpon temanku Mas. Tapi handphonenya enggak aktif, sahut Jasmine. Singkat cerita, iring-iringan mobil Pak Hendrik pun hampir sampai di perbatasan kota. Terlihat saat itu, Clara sudah tertidur pulas, dan tanpa sengaja, kepalanya ia sandarkan di bahu Aditya. Nyenyak banget tidurnya, gumam Aditya saat itu. Setelah itu terdengar, Pak Hendrik berkata, maaf Tuan Muda, kita sudah hampir sampai di perbatasan kota. Oh iya Om. Saya sama Clara turun di depan saja, sahut Aditya. Siap Tuan Muda, sahut Pak Hendrik, lalu berkata pada Pak Agung, yang tidak lain adalah sopir pribadinya. Pak Agung, beri tanda untuk yang di depan. Mendengar perintah itu,
Pak Agung pun langsung membunyikan klakson 3 kali, lalu menyalakan lampu sen kiri, tanda akan menepi. Terlihat saat itu, iring-iringan mobil itu menepi tepat di tengah sebuah perkampungan. Setelah mobil berhenti, para pengawal Pak Hendrik pun langsung keluar dari mobil masing-masing. Begitu pula dengan Pak Hendrik. "Clara, bangun," ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Clara membuka matanya dengan perlahan. "Udah sampai ya, Dit," ucap Clara. "Belum, Ra. Sekarang kita pindah mobil. Kalau masih ngantuk, kamu duduk aja di bangku belakang, biar bisa tiduran di sana," ucap Aditya. "Enggak kok, aku enggak ngantuk lagi," sahut Clara. Sementara orang-orang di kampung tersebut, mereka pun bertanya-tanya. Saat melihat iring-iringan mobil mewah yang berhenti di perkampungan itu. Ditambah lagi, para pengawal Pak Hendrik yang keluar dari mobil dan langsung mengelilingi mobil milik Pak Hendrik. Siapa ya orang yang ada di mobil itu, sampai dikawal segala? Dan untuk apa mereka ke sini, ucap beberapa warga. Sementara Pak Hendrik dan pengawal yang tadinya mengemudikan mobil milik Clara. Terlihat saat itu, mereka langsung membukakan pintu untuk Aditya dan Clara. "Dit, aku jadi enggak enak, masa biar pintu mobil pakai dibukakan segala," ucap Clara. Setelah keluar dari mobil, salah satu pengawal berkata, "Tuan muda, ini kunci mobil Anda." "Oh iya, makasih ya Pak, maaf sudah ngerepotin," sahut Aditya. "Sudah tugas saya Tuan," sahut si pengawal. Lalu terdengar, Pak Hendrik berkata, "Oh ya Tuan muda. Kalau perlu bantuan atau apa, hubungi saja saya. Saya selalu siap 24 jam. "Iya Om, makasih," sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Niko, "Nik, kita jalan bareng ya. Soalnya saya mau bermalam di rumah kamu. Tapi kita ngantarin Clara dulu ya." "Oke siap," sahut Niko. "Oh ya Om Hendrik. Kalau gitu kita jalan dulu ya." "Oh iya Tuan muda," sahut Pak Hendrik. Setelah itu Aditya dan Clara pun langsung masuk ke dalam mobil milik Clara. Terlihat saat itu, saat Aditya menjalankan mobilnya, Pak Hendrik dan para pengawalnya pun langsung membungkukkan badan, tanda memberi hormat pada Aditya. Spontan, para warga yang melihat kejadian itu pun saling bertanya satu sama lainnya. "Siapa ya anak muda sama si cewek tadi, sampai para pria berpakaian serba hitam itu begitu hormat pada mereka?" Singkat cerita, mobil yang dikendarai Aditya pun telah sampai di kompleks perumahan tempat tinggal Clara. "Sampai gang depan itu, kamu belok kiri ya Dit." "Siap Bu," sahut Aditya. "Ih apaan sih," ucap Clara. Lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tumben banget, kok orang-orang pada liatin kita. Emang ada yang salah ya Dit?" ucap Clara. Ternyata saat itu, mobil Ferrari yang dikendarai Nicola yang menjadi pusat perhatian di kompleks itu. Di sela kebingungan Clara dengan tingkah beberapa warga di komplek itu, terdengar Aditya berkata, "Rumah kamu mana Ra? Sana yang pagar warna hitam." Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.